Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan pada Allah, pemberi segala macam nikmat, yang memberkahi kita di pertengahan saking bulan Ruah, bulan Sya'ban 1442 Hijriah, yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadiri kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Moga-moga Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang terus membuat kita semakin sadar dalam ibadah, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu dengan kita jalani perintah dan kita menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan fikih puasa ringkas. Saya ambil dari matan Safinatun Najah yang bagian puasanya ditulis oleh salah seorang ulama dari Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi selanjutnya mengatakan lagi, setelah kita lihat mengenai bagaimana kita masuki bulan Ramadan, lalu syarat-syarat wajib puasa itu seperti apa, yang disebut muslim, balik, berakal, mampu, sehat dan mukim, dia punya kewajiban untuk jalani ibadah puasa. Sekarang kita lihat mengenai rukun-rukun puasa. Imam Nawawi katakan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan, arkanuhu salasatun. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi, yaitu niat pada malam hari setiap harinya kalau kita melakukan puasa wajib. Kemudian atsani, yang kedua, tarku muftirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zurin. Rukun puasa, ketika kita jalani puasa, kita meninggalkan pembatal-pembatal saat ingat dan keinginan sendiri, tanpa jahil dan uzur, tanpa tidak tahu dan uzur. Artinya segala pembatal kita jauhi. Makan, minum, jima, atau hubungan intim. Kemudian yang ketiga, as-salis, dikatakan oleh Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, shaimun. Rukun puasa adalah menjalani puasa. Nah, kalau kita lihat, yang pertama niat, nanti kalau rinci. Terus yang kedua, meninggalkan pembatal-pembatal, maka segala pembatal itu nanti kita jauhi. Namun tadi ya, jadi batal puasanya ketika kita dalam keadaan ingat. Oh, iki wis ngerti arah batal ya berarti batal. Terus keinginan sendiri berarti buatan paksaan. Kemudian dia tahu dia perbuat apa dan itu tidak ada uzur di situ, maka puasanya jadi batal.
Terus yang ketiga, orang yang berpuasa. Rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Karena puasa itu tidak tampak dari luar. Jadi kalau kita jalani puasa, kita mau diam-diam, mau batal pun bisa. Jadi kan lagi puasa siang hari, terus siang-siang masuk dapur, makan sak piring, itu nggak ketahuan itu. Maka karena tidak tampak, sehingga rukun yang ada adalah orang yang berpuasa itu jalani puasa dengan benar. Hal ini berbeda dengan sholat. Sholat itu sudah tampak gerakan-gerakannya, saking takbir. Kalau sholatnya jahriyah berarti sholatnya itu kedengaran suara bacaan Al-Fatihah, surat-surat. Berpindah gerakan, mau turun rukuk nanti takbir, suaranya jahar. Itu gerakan sholat itu kedengaran. Gerakan sholat itu tampak. Sehingga kalau rukun sholat tidak perlu disebutkan rukun sholat adalah orang itu melaksanakan sholat, tidak perlu. Tapi kalau rukun puasa, orang itu jalani puasa. Lalu niat kalau dalam mazhab Syafi'i ada 3 syarat berniat. Yang pertama at-tabyid, niatnya harus di malam hari. Yang kedua at-ta'yin, menegaskan niatnya seperti apa. Yang ketiga at-tikrar, yaitu niat itu harus terus berulang setiap harinya. Yang pertama tadi niat mesti ada di malam hari. Jadi ba'da ngisa, atau ketika kita makan sahur, atau sekadar kita bangun makan sahur. Jadi kadang niat itu dengan aktivitas. Sudah ditunjukkan dengan aktivitas kita makan sahur. Oh pasti niatannya puasa. Nabi SAW katakan, malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Namun kalau puasa sunnah masih boleh niat di pagi hari, yang penting sebelum zuhur. Tapi kalau puasa wajib harus niat di malam hari. Kemudian adalah ada ta'yin niat. Karena Nabi SAW itu katakan niat harus ditegaskan untuk puasa Ramadan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian karena tadi tiap malam sebelum subuh disuruh niat, ya berarti niat itu harus tikrar, harus diulang tiap malam. Nggak bisa niatannya itu sesasi penuh untuk 1 malam saja di awal Ramadan. Oh nggak bisa, harus niatnya diulang tiap malam. Nah ketika seorang itu jalani puasa, maka dia nahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar subuh hingga tenggelam matahari. Mengamalkan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimus siyama ilal lail. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Lalu berikutnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini jelaskan tentang qadha dan kafarat. Faslun fi bayani ma yajibu bil kafar wa ma yuskaru ma'aha. Yaitu tentang kewajiban tunaikan kafarat dan yang bersamaan dengannya. Di sini ada pelanggaran-pelanggaran yang orang lakukan ketika puasa yang dia harus bayar ya hukuman yang berat. Imam Nawawi mengatakan, wa yajibu mal qada'i li shaumi al kafaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bi jima'in tamin asimin bihi li shaumi. Wajib di samping nyaur puasanya, di samping nyaur puasanya tadi, yaitu dia qada karena puasanya batal, maka dia harus bayar kafarah. Bayar kafaratul uzma, kafarat besar. Kalau dia diberikan peringatan, lalu dikatakan puasanya itu batal sehari penuh, dia harus ganti itu. Ini terjadi, hukuman ini dikenakan ketika seseorang itu melakukan jima sempurna, hubungan intim, maka dia dihukumi berdosa dan puasanya itu batal ketika itu.
Nah, para jamaah sekalian, ini dikenakan untuk orang yang puasa. Ini larangan berat, tidak boleh hubungan intim di siang hari Ramadan. Konsekuensinya apa? Puasanya batal, satu, harus qadha puasa, harus dikatakan berdosa, terus bayar kafarat besar, kemudian takzir, kena peringatan. Nah, ini juga hukuman bagi orang yang seharusnya dia puasa namun nggak puasa, kemudian di siang hari dia itu sadar. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani katakan, wa yajibu mal qadha, wajib bersama dengan qadha, dia harus nyaur. Tapi karena dia sudah sadar ketika itu akan kesalahannya, maka dia harus al-imsaku lisawmi fi sittati mawadhi. Dia harus tahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim. Ini wajib, dia harus tahan diri. Ini dalam 6 keadaan. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Bagi orang yang sengaja batal puasa, maka kalau dia sadar, mulai dia sadar sampai sore, dia harus tahan diri, wajib. Tapi puasanya harus qadha, nyaur nanti ketika dia sudah mampu setelah Ramadan. Ini peringatan, hati-hati kalau kita itu tinggalkan siam Ramadan sengaja. Ini bahaya besar. Itu dihukumi dosa besar, sampai-sampai para ulama itu katakan dosa karena meninggalkan puasa itu lebih besar dari dosa yang lainnya. Lebih parah daripada wong selingkuh, daripada wong berjudi, daripada wong gantung diri. Lebih parah orang yang meninggalkan puasa karena bagian saking rukun Islam. Juga yang kedua kata Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ala tarikin niyah lailan fil fardi. Karena harus niat puasa malam hari, lantas ada yang tidak niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak bisa dia lakukan, tapi dia harus tetap tahan diri sampai sore untuk menghormati bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, alaman tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafu. Ada orang yang ketiga ini orang yang makan sahur dikira masih malam, ternyata ketika dia lihat lagi sudah datang pagi. Dia makan sahur pagi-pagi, maka puasanya tidak sah hari itu, dan dia tetap harus nahan diri sampai sore tidak makan minum. Kemudian yang keempat, alaman aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafu aidan. Ada yang sengaja berbuka namun belum maghrib. Ternyata dia lihat lagi, ya Allah ternyata belum maghrib ini. Maka ketika itu dia harus qadha puasanya, dan dia tetap tahan diri nanti sampai berbuka. Terus yang kelima, alaman bana lahu yaumu 30 Sya'ban anau min Ramadan. Ada yang mengira bahwasanya ini masih 30 Sya'ban, berarti tidak puasa. Ternyata sudah masuk Ramadan. Maka ketika itu orang ini tahan diri lagi, karena sudah masuk 1 Ramadan. Mungkin pagi-pagi dia sudah makan, kok belum tahu kalau sekarang sudah 1 Ramadan. Maka dia tahan diri sampai sore. Kemudian yang terakhir, yang keenam, alaman sabaqa ma'ul mubalagha min matmadatin wastinsyakin. Untuk orang yang sengaja kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, namun airnya banyak-banyak. Ya, airnya itu berlebihan, banyak-banyak. Maka puasanya batal. Dia wajib qadha, namun mulai dari itu sampai sore tetap dia harus tahan diri, tidak boleh makan, minum dan lakukan hubungan intim.
Ingat saja kata para ulama, mereka katakan anna kullaman la yajuzu lahul iftar ma'a ilmi bi haqiqatil yaumi yalzamuhul imsak. Segala sesuatu yang tidak membolehkan untuk membatalkan puasa dalam keadaan mengetahui hakikatnya pada hari itu, maka wajib untuk tahan diri. Kita batalkan puasa sengaja siang-siang terus sudah sadar akan kesalahannya, maka puasanya batal. Namun harus qada dan dia tahan diri sampai sore demi menghormati bulan Ramadan. Ini tanda bulan Ramadan untuk bulan mulia yang mesti kita hormati dengan kita jalani puasa dengan benar. Demikian untuk khutbah kali ini. InsyaAllah di kesempatan berikutnya lagi kita akan lanjut fikih puasa ringkas. Mungkin-mungkin bawa manfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.